Baik, setelah sebelumnya kita sudah melihat tentang file anggota. Kita baru sampai anggota ya. Di video kali ini kita bisa melihat yang file yang koop pusat. Kita buka dulu. Nah, tampilan awalnya kurang lebih hampir sama ya sama file yang anggota, hanya menu-menu di sini berbeda. Di sini kita bisa melihat buku besar, arus kas, neraca, dan rugi laba. Jadi disinilah para pengelola, pengurus melakukan pengecekan dari seluruh akun-akun yang ada di koperasi dan menghitung atau memunculkan neraca dan laba rugi sebagai laporan akhir. Kita lihat dulu buku besar ya. Nah, disinilah nama-namanya belum diganti. Kembali ke menu, ke arus kas dulu. Bahasa-bahasa di sini dikarenakan ini masih master, jadi kita sesuaikan dengan yang ada tadi. Simpanan 1 itu pokok ya, pokok. Yang kedua wajib. Yang ketiga simpanan sukarela. Untuk simpanan 5, 4, 5, 6 bisa dikosongkan karena kita tidak pakai tadi. Tapi kalau mau digunakan silahkan. Kosongkan, delete. Untuk pinjaman tadi SP ya, SP. Pinjaman 2 kita tidak pakai, di delete saja, delete. Dan jasa SP tadi kita tulis jasa saja, jasa. Yang lainnya hapus saja. Kita save. Nah, data yang kita inputkan tadi hanya data transaksi dengan anggota ya. Jadi kita belum melakukan transaksi lain seperti pembiayaan atau dana-dana yang lain. Ya, kita bisa lihat apa saja yang bisa kita tampilkan di file pusat ini. Nah, yang tadi ya, saldo awal kas sudah terhitung otomatis. Kita memiliki saldo awal 6.600.000. Lalu ada pengeluaran 1.500.000 sehingga kita memiliki kas tunai di awal periode sebanyak 5.100.000. Dari mana ini? Ini dihasilkan dari transaksi yang tadi ya. Kita memiliki saldo awal pokok 1.100.000, wajib 2.200.000, sukarela 3.300.000, dan kita ke kanan lagi. Nah, dan SP 1.500.000. Jadi SP ini maksudnya pinjaman yang masih di luar ya, masih di anggota. Sisa SP-nya segini lagi saldonya. Itu di buku besar. Jadi di buku besar kita sudah merekap seluruh transaksi berdasarkan akun-akun yang bersangkutan. Jadi di sini tidak lagi mencantumkan nama anggota, tapi kita mengelola akun-akunnya. Sehingga akun-akun ini yang nantinya akan menjadi bahan dalam pembuatan neraca.
pokok, wajib, sukarela sudah langsung muncul ya. SP jasanya sudah ada. Loh, jasa. Oh, jasa di bulan 12 tadi ya, bukan di saldo. Ini di bulan 12 kita cari. Nah, di bulan 8 kita mendapatkan jasa dari pembayaran anggota senilai 10.000 dan memiliki 50.000 di bulan 12 tanggal 9. Tuh, jasanya sudah masuk otomatis di sini. Jadi ketika kita inputkan data di jurnal, data-data tersebut sudah terrekap, terintegrasi langsung ke dalam buku besar berdasarkan pos-posnya masing-masing. Ya. Nah, buku besar ini direkap kembali di dalam arus kas. So, biar gak pusing, di buku besar kita ke menu, ke arus kas. Nah, inilah rekapannya. Kok gak muncul ya? Kita cek kembali di jurnal, lihat di anggota, kop anggota. Oh, ini seharusnya ada pembayaran 50.000 ya. Kita lihat kembali, di refresh coba. Nah, ada SP, saldo awal sekian, ada pembayaran sekian, jadi saldo akhirnya 950 dan kontribusi jasa yang tadi 10 sama 50 ya ada 60. Nah, inilah bahan-bahan untuk penyusunan neraca. Jadi kita bisa lihat di neraca ini, ke menu lagi ada neraca dan rugi laba. Ke rugi laba dulu dah. Nah, jasa pinjaman, jasa tadi ya, jasa ini belum kita pakai, kita hapus dulu biar gak pusing. Nilai ini kita ambil dari arus kas yang tadi ya, yang di sini arus kas. Karena berhubung setiap koperasi memiliki susunan atau bahasa yang berbeda-beda, maka di sini kita kosongin dulu penamaannya, hanya datanya, bahannya sudah kita siapkan di arus kas, tinggal kita linkkan langsung di rugi laba dan neracanya. Misalkan ini di rugi laba kita memiliki jasa tadi di mana, di arus kas ya, jadi sama dengan, kita ketikkan sama dengan di kolom ini, lalu kita ke arus kas, kita cari jasa misalkan. Nah, ini jasa, ke sini enter. Nah, muncul, kita refresh. Nah, SHU yang kita miliki adalah 60.000 dari jasa. Ini kita belum masuk ke biaya ya, kita masih mengelola data dari jurnal tadi, inputan data kita dari jurnal. Neraca sudah, ini biar nggak pusing hapus dulu. Kita ke neraca. Nah, untuk neraca juga sama, ini hapus dulu biar gak pusing, hapus dulu, ini hapus dulu, kita refresh dulu. Kas, ini kas bawahnya dari mana? Arus kas L9. Kita ulangi lagi yang tadi, sama dengan arus kas L9. Nah, ini kas tunai L9, klik enter. Nah, ini kas muncul, nilai kas, lalu kita masukkan satu persatu. Apalagi tadi teh, pokok, wajib ya, pokok dan wajib itu di permodalan, di ekuitas. Pokok, wajib. Jadi pokok kita sama dengan ke arus kas, cari saldo pokok, enter. Wajib juga sama dengan ke arus kas, kita cari kolom wajib. Nah, yang ini enter. Lalu sukarela, karena sukarela itu sebenarnya
hutang koperasi ke anggota ya. Jadi maksudnya kalau sukarela kan bisa diambil sewaktu-waktu, jadi kita simpannya di hutang bukan di permodalan. Sukarela enter nilainya kita sama dengan ke arus kas sukarela sini enter, lalu coba di refresh. Masih belum balance ya, ada yang belum masuk. Itu apa 950.000 ini tuh bu, cuman buat kotretan ya, balance ya. Ke arus kas, ini SP gitu. SP nya belum masuk ke neraca ya. Nah, SP itu harta koperasi. Jadi di sini piutang SP kita ambil nilainya sama dengan arus kas SP enter, kita refresh. Nah, dengan transaksi-transaksi di jurnal tadi kita sudah bisa menyusun sebuah neraca. Hanya sekali kita menentukan posisi-posisinya dari arus kas tadi sama dengan. Buat selanjutnya kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kita tinggal ke jurnal, kita masukkan transaksi baru, misalkan nomor 3 Nisa punya simpanan wajib 10 juta. Kita simpan. Nah, kita tutup, kita kembali ke file pusat, lalu kita pergi ke arus kas untuk merekap ulang, refresh di sini. Nah, kita refresh di sini, kita refresh di sini. Di save. Nah, sudah muncul. Neracanya di refresh lagi. Nah, udah ya, kas bertambah 10 juta dari simpanan wajib. Nah, wajib juga bertambah, langsung balance. Sudah seperti itu saja. Tinggal kita melakukan transaksi-transaksi di luar anggota yang seperti biaya transport, upah karyawan, insentif pengurus, biaya-biaya atau dana-dana sosial bisa dilakukan langsung di buku besar. Untuk lebih jelasnya kita kita coba di video berikutnya. Untuk video ini sepertinya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jelas. Jadi kesimpulannya, satu kali kita melakukan transaksi pun di jurnal, data-data di neraca pun sudah berubah. Jadi sudah terintegrasi langsung ke neraca, sehingga kita tidak harus menyusun lagi neraca dari awal atau melakukan perhitungan matematis dari awal. Mungkin seperti itu dulu.